Adik-adik sekalian ini yang gundul-gundul, kamu salah kalau mau kaya masuk tentara. Ibu-ibu, hei, bu, ibu salah milih jodoh kalau mau kaya. Tapi percayalah, dengan tentara bapak ibu, suamimu tentara, bapak pekerjaan tentara, tidak akan miskin. Iya. Tapi susah kaya. Boleh kaya, boleh minta pensiun dini jadi pengusaha. Jadi tentara, sudahlah. Kalau tentara itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 makannya apa? Sari mie. Turun sedikit. Tanggal 21 sampai 30 saridon, obat sakit kepala. Gaji habis, cicilan belum lunas. Tapi saudaraku, soal kaya bukan soal banyaknya uang, tapi soal pandainya kalian bersyukur. Supaya kalian pandai bersyukur ya. Adik-adik ini tentara, boleh enggak kalian pakai baju seperti saya? Nah, adik-adik prajurit, boleh enggak pakai baju seperti saya? Boleh. Boleh pakai peci seperti saya? Boleh. Tapi boleh saya pakai bajunya Pak Kolonel? Boleh. Wah, ditangkap saya, Pak. Kenapa? Tentara Pasusu. Itulah rezeki kalian, tentara. Masih ingat waktu mendaftar? Masih? Berapa orang yang kalian kalahkan? Ratusan. Dan saudara-saudara sekalian yang ceramah di sini sekarang, saya pernah cita-cita jadi akabri. Daftar saya Jalan Garuda, Makassar, depan kantor Pertamina. Saya pergi daftar, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Makanya saya tadi lihat ada juga tentara pendek-pendek saya ini. Mirip-mirip aja tinggiku ini Ya, saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 1 senti. Teman saya, komandan, lulus. Dia polisi. Sekarang dia, kalau di sini tentara letkol, dia AKBP, reserse. Pakai baret merah, Polda Sulawesi Barat. Saya lulus jadi ustadz karena gagal jadi akabri, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai Kopassus, kucaramai kau semua. Berarti jangan pernah sangka buruk dengan apa yang Allah kasih kalian. Waktu mendaftarkan mau semua jadi tentara, ya toh? Tapi ada temanmu yang tidak lulus. Itulah rezeki. Hei, bu, ibu, mau enggak saya kasih iPhone? iPhone 15 1 tera. Mau ibu? Mau? Tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Ya toh? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal telinga. Dan hebatnya ini telinga, tempatnya bagus. Pernah enggak Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya telinga satu dibawa ketek? Halo, siap komandan. Di mana kau? Dia komandan. Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bu, iPhone 15 itu yang membuat dia mahal karena kameranya. Kamera ada namanya tele, lensa. Itu puluhan juta harganya. Berarti yang mahal ini handphone bukan kamera, tapi apa? Mata.
biar punya kamera lensa harga 100 juta tapi tidak bisa melihat, kau mau apa? Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan lensa, yang mahal Allah kasih kita mata. Hebatnya lagi ini mata autofokus. Bapak lihat waktu pertama tadi kameraman saya pasang, itu nak putar-putar itu dulu. Kenapa? Mau dilihat fokusnya baik atau tidak. Karena kalau tidak fokus, suaranya ada, gambarnya kabur. Ibu, ini mata autofokus, tidak perlu kau putar-putar. Begitu buka, komandan, siap komandan. Bagaimana seandainya harus diputar? Di tembok duluan maka sama musuhmu tuk, baru kau putar. Waduh. Iya toh? Hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba kalau tidak bisa dibedakan prajurit. Kenapa ini malam minggu lain-lain? Wih, ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dedek kenal Rizky Ridho? Rizky yang pemain bola kemarin? Kenal? Tahu apa? Rizky Ridho. Kenal Lionel Messi? Kenal? Tahu? Itu gajinya Lionel Messi dikumpul kalian semua satu markas ini belum mengalahkan gajinya Lionel Messi 1 bulan. Apakah dia hebat? Bukan. Karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa Lionel Messi jago kalau lututnya tidak bisa bengkok? Masa main bola begini? Maka yang mahal bukan bola, bukan skill. Yang mahal lutut. Begitu juga kalian tentara. Saya yakin komandan kita Pak Kolonel Irfan tidak bakal jadi tentara, tidak bakal naik jadi jenderal kalau tiba-tiba lututnya tidak bisa bengkok. Maka tetap bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tanya ibu-ibu nih, jawab dengan jujur. Bu, kenapa ibu bisa hadir di pengajian ini? Karena suamimu tentara. Iya toh? Coba kalau suamimu Satpol PP di luar, tidak boleh kau masuk di sini. Maka bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi suamiku jelek Ustaz. Ya jodohmu, takdirmu itu. Kenapa? Karena kalau dia cakep, dia malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Jelas? Maka selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah sangka buruk dalam hidup ini. Yang membuat kalian menderita, yang membuat bapak ibu susah dan sengsara hati, kalau ibu sangka buruk. Bu, tidak mungkin ibu bahagia kalau selalu sangka buruk sama suami. Tidak. Bertahan jadi tentara, anggota Persib, tapi kalau sangka buruk sama suamimu, sudah gaji sedikit, rumah asrama, mobil-mobil tentara, pergi majelis taklim, kalau naik setengah mati. Sudahlah, saya tahu semua ibu. Iya kan? Ya. Tapi kalau selalu sangka buruk, maka sudah kita susah hidup, tidak bahagia lagi. Tapi kalau ibu bahagia, selalu sangka baik, lihat istri orang mewah mobilnya, bagus rumahnya, tapi ibu bisa berkata, meskipun mobilku tidak baik, tidak semegah kamu, tapi suamiku baik. Kami rukun rumah tangga. Daripada kau rumahmu bagus, mobilmu mewah, tapi bertengkar tiap hari.
Tapi kalau orang kaya bertengkar tiap hari, masih dinikmati dunianya. Tapi kalau sudah jelek, gaji ala kadarnya, rumah bocor-bocor, bertengkar terus, kapan kalian bahagia? Yang herannya bertengkar, hamil lagi. Ada begitu di sini. Maka resepnya bersyukur, sangka baik. Halo ibu, bu, telepon suami pagi, tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi latihan. Telepon lagi duhur, tidak dijawab. Oh, suamiku ini sholat duhur. Telepon lagi asar, tidak dijawab. Oh, dia lupa HP-nya ini, kasihan. Tiba-tiba masuk WhatsApp teman asrama. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tanda perasaan toh? Iya. Syukur, sangka baik. Ya. Insya Allah kalau selalu bersyukur, kaya kita Pak. Kalau kita selalu sangka baik, bahagia hati. Kapan dia kufur, tidak bersyukur, meskipun sudah dikasih banyak, tapi dia selalu merasa kurang, itulah orang miskin. Dan soal rezeki, ibu tidak usah cemas, Allah yang jamin. Mau tahu rahasia rezeki? Saudaraku para prajurit, tahu cicak? Tahu cicak? Apa dimakan cicak, bos? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Bagaimana ceritanya? Mana bisa makan itu cicak? Satu di dinding, satu terbang. Enggak masuk akal toh. Tapi lagu saya waktu kecil apa dia bilang? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Iya toh? Maka saudaraku, jangan pernah sangka buruk soal rezeki. Allah sudah tahu. Kenapa kami ini gaji sederhana? Allah tahu kalau bapak gajinya banyak, bapak bisa masuk neraka. Kenapa? Dia pakai maksiat. Kenapa suamiku sudah komandan regu, mobil masih itu terus? Allah tahu kalau mobilnya suamimu baru, dia punya niat istri baru. Ya toh Pak? Ya. Sudahlah, kalau tentara, mana ada tentara berani sama istrinya? Komandanmu. Dia bilang teman saya, sebenarnya kami ini tidak takut sama istri. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau saya bu, saya tidak takut sama istri. Demi Allah saya tidak pernah takut sama istri saya. Cuma istri saya lebih berani dari saya. Ya, resep bahagia, syukur dengan merasa cukup. Yang kedua, sangka baik. Sangka baik. Kenapa saya sudah sekolah, sudah pendidikan, sudah layak, fisik baik, kok saya tidak dikasih jadi komandan? Allah tahu kalau kau komandan, kau tidak mampu memikul tanggung jawab. Sangka baik, maka pasti bahagia. Ya, nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya, itu poin pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Nah sekarang, bagaimana poin kedua? Bagaimana cara bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Satu,
Syukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Cuma kalau ucapkan hamdalah, jangan buru-buru. Anakmu lulus. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Pasti ada bekasnya. Kecelakaan, pesawatnya suami, tapi suamimu selamat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Pasti berbekas. Ada mutasi, tapi suamimu baik mutasinya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jangan ucapkan hamdalah, tidak jelas cara ucapkannya, buru-buru dan seperti makan pisang goreng panas. Ada kan orang ucapkan hamdalah tidak jelas. Coba lihat kalau dia berzikir di masjid. Coba lihat berzikir di masjid. Apa dibaca? Subhanallah, subhanallah. Itu yang baik. Tapi biasanya kan cepat dan jelas. Kau ketawa karena membayangkan dirimu sebuah toh? Supaya berbekas, ucapkan hamdalah, usap di dada, mau sempurna, terjemahkan dalam hati. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Yang kedua, cara bersyukur, sujud syukur. Bagaimana caranya? Seperti ketika sholat, langsung sujud. Di mana Ustadz? Bagus di masjid. Boleh wudhu, lebih bagus lagi kalau ada wudhunya. Kalau tidak ada wudhu, tidak apa-apa. Di dalam tugas, lagi kita apa namanya itu? Latihan. Ada kecelakaan dalam latihan. Kita selamat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Yang kedua, langsung sujud syukur di tempat itu. Dengan ucapan apa? Boleh Bapak contoh ucapan saya, boleh tidak? Begini, ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda syukur hamba kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku, saya terbebas dari bencana ini. Dapat pengumuman, sekolah, kenaikan pangkat, masuk dalam nama kita. Alhamdulillahi Rabbil alamin, sujud syukur. Yang kedua cara bersyukurnya, bertafakkur. Apa itu bertafakkur? Evaluasi diri. Gimana caranya? Saya lulus jadi tentara. Maka cara bersyukur yang keduanya, saya gunakan baju tentara saya, amar ma'ruf nahi munkar. Saudaraku para prajurit, kalau saya ceramah, jangan mabuk, jangan minum hamar. Anak muda jengkel, dia kasih kempes ban motorku. Tapi kalau kalian tentara melihat ada mengedarkan minuman dengan baju yang kalian miliki, adakan operasi penangkapan minuman itu, jauh lebih besar efeknya daripada kami yang hanya lisan. Itulah yang disebut menggunakan jabatan kita amar ma'ruf nahi munkar. Dan seorang komandan keliru kalau tidak menggunakan jabatannya masuk surga. Pak Irfan, saya punya pesan. Lebih baik Bapak paksa ini anggota masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Dengar, lebih baik kalian dipaksa masuk surga sama-sama daripada sukarela masuk neraka. Apa maksudnya? Komandan bilang pengumuman, selama di markas ini, kalau kalian muslim, masuk waktu duhur, datang jamaah di masjid. Kalau saya tidak dapat, suruh push up kau hitungan Belanda. Tahu push up hitungan Belanda? Tahu? 1. Komandan bilang 1, komandan cerita. 2.
Itu namanya dipaksa masuk surga. Itu juga kalau komandannya masuk masjid. Kalau komandan tidak masuk masjid, susah. Maka itulah yang saya istilahkan, kalian harus dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Coba kalau saya, Pak. Ayo saudara-saudara sekalian prajurit. Markas apa? 1. Grup TKTPA 1. Ayo, mari berjamaah. Tidak ada yang datang. Tapi begitu Pak Irfan katakan, semua pasukan muslim datang berjamaah. Belum azan sudah ada di tempat, Pak. Itulah yang disebut menggunakan jabatan untuk ngajak orang masuk surga. Dan kalau kami masuk surga para ulama masih ngantri, Pak. Kenapa ngantri? Banyak anggota. Ulama Indonesia masuk surga. Masih ngantri toh, Pak. Ulama Jawa Timur, ulama Jawa Barat, ulama Sulawesi Selatan, ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama MUI masuk surga tapi ngantri. Tapi begitu malaikat mengatakan, komandan regu 1, grup 1, Kopassus, silakan masuk surga. Tidak perlu antri, sendiri Pak Irfan. Kenapa? Tidak ada saingan. Iya toh? Maka saudaraku, kalian diberikan amanah sebagai komandan. Cara bersyukurnya, jadikan komandan pangkat jabatanmu mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar. Nah sekarang karena waktu yang terbatas, itu bagi prajurit. Ibu-ibu, bagaimana cara bersyukur menjadi istri Persid? 1, jadi istri yang soleha. Kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. Cuma yang membuat dia gampang masuk neraka 2 perkara. Ini yang menyebabkan perempuan gampang masuk neraka. Apa itu? 1, tidak bisa jaga lisannya. Gosip. Kalau begini-begini, kumpul begini masih gosip itu. Dia tidak gosip tapi mukanya sinis. Ada orang masuk, dia lihati dari kepala sampai kaki. Dia tidak gosip tapi sinis. Kalau dia berdua, sudah tambah. Apa? Dia bilang 1. Kenapa? Tidak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya kayak umbul-umbul. Ya? Kalau pagi-pagi dia keliling tawaf. Keliling komplek tawaf. Cari bahan dia. Ya toh? Ustadz aja dia gosip. Saya aja masuk tadi ada yang gosip. Itu juga bajunya yang di YouTube. Bu, mau gampang masuk surga? Jaga lisan. Gimana wujud konkretnya bersyukur kepada suami? Suami pergi tugas, suami pergi latihan, suami pergi kerja, istri soleha tinggal di rumah. Dia tidak pergi tawaf, dia tinggal di rumah sholat duha. Selesai sholat duha, dia berdoa, ya Allah, Engkau yang mengatur segala perkara dunia suami saya. Lindungi dia dalam pekerjaannya, mudahkan dia mencari nafkah, perbaiki pangkat jabatannya. Kalau rezekinya masih di atas langit turunkan, kalau masih dalam tanah munculkan, kalau masih jauh dekatkan, kalau masih sedikit cukupkan, dan yang lebih penting berkahkan. Ya Allah, aku ikhlas menjadi istri Persid, tapi pelihara suamiku. Sudah itu ke WhatsApp suamimu,
Bang, jangan menghalalkan segala cara. Jangan putus asa cari nafkah. Baru saja kudoakan engkau dalam sholat duhaku. Semoga engkau dalam lindungan Allah. Salam sayang dari istrimu di rumah. Itu prajurit kalau dapat seperti itu dia kasih lihat semua temannya. Istri saya dong. Ibu, pernah WhatsApp begitu suamimu? Paling WhatsAppnya apa? Jangan lupa singgah beli gas. Masih baik kalau gas. Ya saya suruh pembalut. Masa tentara beli pembalut? Bu, sholat duha. Bu, sholat duha. Saya tidak tahu caranya Ustaz. Caranya sama sholat tarawih. Sama sholat yang lain. Cuma beda niat. Saya pergi tanya, kenapa enggak jadi sholat dek? Saya lupa salinya Ustaz. Enggak harus kau hafal itu sali. Niat itu, Bapak baru tinggalkan ruangan, baru tinggalkan posko, ada dalam hati, saya mau sholat duha. Itulah sholat duha. Ibu, dari duduk, berdiri, saya mau sholat duha. Itulah niat. 2 rakaat. Tidak tahu bahasa Arab, ini sudah begini cara praktisnya saudaraku. Berdiri tegak, menghadap kiblat, bilang saja dalam hati, Tuhan, sholat duha ya Allah. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Bu, Ibu, besok sholat duha ya? Bisa? Bayar enggak? Enggak. Gratis. Memang sunnah membaca wadduha kalau hafal. Kalau tidak hafal surah apa saja, bahkan boleh tidak pakai surah pendek. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Ya, daripada ibu baca Al-Kafirun hafal setengah, nyasar ibu itu. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidun wala. Ya, dah. Sholat duha. Kalau mau bersyukur sebagai istri tentara, bantu suami cari nafkah, sholat duha paling efektif. Ibu saya sekarang usia 86 tahun. Setiap pagi kalau saya telepon, Ma, agak tapi kau bahasa Bugis. Beli apaan? Dio kada, saya lagi mandi. Pure. Setelah itu apa? Kau sampai duha. Dan siapa yang didoakan? Bukan dirinya, anaknya. Kenapa? Kalau anaknya sukses, ibunya pasti dapat. Itulah istri yang baik. Jangan suami pergi tugas, ibu juga pergi keluyupan. Ikut campur urusannya orang. Oh iya. Padahal enggak tahu itu. Ya, bener. Itu ibu kalau selalu ikut campur, hidupmu nanti seperti takdirmu tauge. Tahu tauge? Ibu tahu tauge? Tauge kan suka ikut campur. Gado-gado ada. Pecel, apalagi makanan khasnya Sunda. Karedo ada. Apalagi? Tahu isi ada. Karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan hidupnya toge semua bengkok. Jadi kalau ada di asrama ibu-ibu pagi-pagi gosip, teriaki saja toge ini.
Ya? Sudah masuk Isya? Sudah? Belum? Kau bohong lagi. Itu sudah ada tadi bunyi-bunyi. Satu lagi. Kalau ibu mau bersyukur sebagai istri tentara, buat suamimu tenang hatinya. Karena kami suami cari nafkah bisa sukses kalau hati tenang. Kalau suami ngomel, pulang dari kantor dimarah-marahi. Ini dulu yang ibu tahu. Ibu pikir gampang jadi suami. Menderita kita jadi suami, Bu. Di kantor, di sini dimarah-marahi sama komandan. Siap salah komandan. Ditendang, siap salah komandan. Siap salah komandan. Datang sama istrinya dan cerita, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan, nah dia komandan. Sampai warung kopi dikejar-kejar tagihan. Di jalan dimaki-maki. Di rumah dihina sama istri. Coba itu jadi suami. Kalau suamimu pergi, Grab, kempes bawa mobilnya, dia tidak telepon itu istrinya. Kenapa? Cukup saya yang menderita, jangan lagi istri saya. Itu toh. Saya tahu kalau itu. Ya, maka istri yang baik, datang suami, dia lagi marah-marah, maka istri yang baik, pertama datang, buka sepatunya suami. Sudah itu duduk, kau peluk. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, kata suaminya, nggak rugi saya pilih kau, Dek. Masuk di kamar, berantakan kamar. Apa aja sih kau kerja ini, Dek? Peluk lagi dia, baru menyanyi lagi, Bu. Insaflah wah. Itu lagu-lagunya ibu-ibu dulu ya. Ya toh? Lagu-lagu ibu dulu kan nasihat. Kalau lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa? Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gak? Beleng-beleng. Ya sudah. Karena waktu telah tuntas. Doakan saya sehat walafiat. Kita datang lagi di tempat ini. Amin. Terima kasih. Jadilah prajurit yang setia kepada Sabta Marga. Jadilah prajurit yang cinta kepada ulama, mencintai rakyat. Karena kami rakyat ini, ketika ada masalah dengan bangsa dan negara, kami ulama hanya pandai berdoa. Tapi kalian para prajurit punya senjata, maka cintai rakyat dan negara dengan senjata yang kalian miliki. Para ibu-ibu prajurit, memang menjadi istri prajurit tidak akan bisa kaya raya. Tapi insya Allah ibu tidak akan jadi miskin. Caranya bersyukur kepada Allah. Jadilah istri yang soleha dengan cara membantu suami dalam sholat duha. Dan menjadikan istri di rumah, membuat hati suami tenang di rumah. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.